Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan atas segala anugerah yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan senantiasa kita jaga kesehatan agar bisa beraktivitas seperti biasanya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tentu kita sebagai pengikutnya yang senantiasa mencintai Rasulullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pelajaran 18 di halaman 51. Itu berkaitan tentang fi'lul mudhari. Jadi al-fi'lul mudhari. Nah, apa itu fi'lul mudhari? Di sini dikatakan al-fi'lul mudhari ma dalla ala huduth amalin fi zamanin hadirin aw istiqbal. Jadi dikatakan fi'il mudhari, kata yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan pada waktu sekarang atau akan datang. Jadi fi'il mudhari ini bisa menunjukkan waktu sekarang atau akan datang, fi zamanin hadir atau istiqbal. Sebagai contoh misalnya yajlisu Muhammad. Jadi yajlisu Muhammad. Muhammad sedang atau akan duduk. Kemudian yadribu Zaidun Aliyan. Zaid sedang atau akan memukul Ali. Nah, itu beberapa contoh dari fi'il mudhari. Nah, kita melihat dulu apa yang menjadi ciri-ciri fi'il mudhari. Nah, ciri-ciri fi'il mudhari yaitu huruf awalnya selalu dimulai dengan salah satu dari huruf hamzah, ya, nun, ya, atau ta. Biasa disingkat Anita. Ya. Bagaimana cara penggunaannya? Dari ciri-ciri fi'il mudhari, yang pertama, apabila pria yang dibicarakan, maka awalnya berupa ya, berarti ya jelisu. Yang kedua, wanita yang dibicarakan, jadi awalnya berupa ta, yaitu tajlisu. Kemudian yang ketiga, yang diajak bicara, ya, awalnya berupa ta, yaitu tajlisu. Jadi yang diajak bicara adalah laki-laki. Nah, jika yang diajak bicara itu perempuan, maka tinggal menambahkan ya dan nun jadi tajlisu menjadi tajlisina. Nah, bagaimana kalau satu orang pembicara? Jadi kalau satu orang pembicara tinggal menambahkan huruf hamzah, yaitu ajlisu. Jika dua atau lebih pembicara, maka awalnya berupa nun, yaitu najlisu. Perhatikan contoh di halaman 52. Di situ di halaman 52, apabila fa'il dia muzakkar, ya. Jadi ada fa'ilnya muzakkar, artinya pelakunya laki-laki. Kemudian ada juga al-fa'il muannas, jika pelakunya adalah perempuan. Maka pertanyaannya, fi'il mudhari'nya bagaimana? Perhatikan nomor 1,
fa'ilnya mudzakkar, maka contoh yafrahu rajul, ya. Yafrahu rajul. Tapi kalau dia fa'ilnya muannas, maka tidak boleh menggunakan yafrahu, berarti menggunakan tafrahu. Jadi tafrahu mar'ah. Kalau dua, jadi tetap yafrahur rajulani. Jadi fa'ilnya sebagai mudzakkar, maka dia fi'il mudhari'nya tetap yafrahu. Tapi ketika dia muannas fa'il, maka yafrahu berubah menjadi tafrahu. Jadi tafrahul mar'atani. Yang ketiga, misalnya yafra'ur rijal, berarti banyak laki-laki, maka fi'il mudhari'nya adalah yafrahu. Nah, untuk muannas maka menjadi tafrahun nisa. Oke. Contoh yang keempat, kita masuk kata yajlisu kalbun, ya, yajlisu kalbun. Maka ketika dia muannas berubah menjadi tajlisu hirah. Bagaimana kalau banyak? Maka yajlisul kalban, ya. Kemudian tajlisul hirratan. Nah, contoh yang keenam adalah yajlisul kilab. Nah, kalau untuk muannas tajlisul hirrat. Yang ketujuh, untuk damir anta maka dia menjadi tajlisu. Kalau damir anti menjadi tajlisina. Yang kedelapan, untuk damir ana itu ajlisu. Baik muannas maupun mudzakkar sama, ajlisu. Muannas juga ajlisu. Untuk damir nahnu najlisu, begitu juga untuk mudzakkar dan muannas najlisu. Kalau jamak banyak, tetap dia najlisu untuk mudzakkar dan untuk muannas najlisu. Baik, kita masuk ke latihan. Nah, bagaimana latihannya adalah Anda pilihlah kata yang tepat dari kata-kata yang berada di dalam tanda kurung. Jadi Anda disuruh memilih kata yang ada di dalam kurung. Ini latihan pertama. Jadi yajlisu itu cocok menggunakan apa? Apakah ar-rajulu atau al-mar'ah? Itu nomor 1 sampai nomor 10. Nah, halaman 54 latihan 2, ya. Anda tinggal hanya membedakan mana fi'il, mana fa'il, dan mana maf'ul. Nah, misalnya contoh yaq'udul lajnah. Jadi yaq'udu lajnah. Jadi yaq'udu itu fi'il apa? Apakah dia fi'il, apakah dia fa'il atau maf'ul? Kemudian lajnah, apakah dia fi'il, apa fa'il atau maf'ul? Nanti sambil menyebutkan, jadi latihan 1 dengan latihan 2 setelah dikerjakan, setiap kalimat itu diterjemahkan. Baik, itu materi untuk sekaligus tugas untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan dipahami dan bisa dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.